Baik, selamat bertemu teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan kepada kita satu topik yang harus kita bicarakan, yaitu uh, mengapa banyak koperasi yang gagal. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan kepada kita mengapa koperasi bisa gagal, bisa ditutup, bisa bangkrut, kenapa di dalam koperasi ada banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ya, kalau kita berbicara tentang koperasi, berarti kita berbicara tentang anggota, kita berbicara tentang pendapatan, pemasukan, pengeluaran, dan sisa hasil usaha. Kalau kita berbicara tentang koperasi, kita tidak terlepas dari anggota, ada ketua, ada bendahara, sekretaris, ada pengawas. Nah, di sini bagaimana mereka bisa aktif di dalam melakukan pekerjaan di dalam sebuah sistem koperasi. Nah, di sini kita bisa melihat contoh, misalkan koperasi Indosuria. Koperasi Indosuria itu adalah koperasi yang besar, tetapi beberapa waktu yang lalu telah melakukan gagal bayar kepada anggota yang telah menginvest uang ke koperasi tersebut. Salah satu contoh lain lagi adalah koperasi koperasi sejahtera bersama, KSB. Koperasi sejahtera bersama pada waktu lalu juga telah gagal bayar kepada anggota oleh karena tidak mampu mengembalikan uang anggota secara spontanitas sebagaimana janji yang telah diberikan kepada anggota. Kegagalan-kegagalan ini sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang membuat sehingga bisa terjadi kegagalan di dalam sebuah sistem koperasi? Yang pertama, koperasi itu setiap hari harus punya masalah. Karena koperasi setiap hari punya masalah, maka tugas dari seorang pemimpin, pengurus koperasi, menjadi kepala daripada koperasi, bagaimana setiap hari harus menyelesaikan masalah. Apa masalah? Pertama, masalah menyangkut karyawan. Pasti di dalam pekerjaan itu ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan dari karyawan. Bagaimana bisa memoles, memperbaiki karyawan-karyawan yang memiliki kekurangan yang terbatas. Yang kedua, di sini selain daripada karyawan itu ada juga berbicara tentang masalah-masalah keuangan. Nah, karyawan itu seringkali mereka gagal di dalam menjalankan aktivitas oleh karena mereka tidak punya kemampuan di dalam menjalankan tugas. Maka dengan sendirinya seorang pemimpin dia harus mengontrol, menguasai karyawan sehingga apa yang dilakukan oleh karyawan selalu dideteksi, diketahui oleh seorang pemimpin. Dan tak lupa juga harus ada evaluasi setiap hari. Ya, kalau tanpa evaluasi maka kita tidak tahu apa masalah. Nah, masalah itu kalau disimpan secara terus-menerus maka akan menumpuk dan akan menjadi banyak dan tidak mampu diselesaikan. Maka itu setiap hari harus mengecek, mengontrol anggota, mengontrol karyawan yang kita miliki. Itu pertama. Yang kedua itu berbicara tentang kemacetan. Nasabah di sini seringkali membuat koperasi kita terkadang macet. Oleh karena itu gagal bayar dari anggota ini membuat uang kita tidak bisa berputar, uang kita tidak bisa berjalan. Dengan kemacetan yang terjadi ini
akibat daripada bisa kita terlalu banyak memberi pinjaman kepada anggota, atau anggota punya pinjaman di luar terlalu banyak, maka dengan sini tidak mampu mengembalikan uang kita. Dengan demikian terjadilah kemacetan menumpuk. Nah, kemacetan ini harus diselesaikan setiap hari, setiap waktu. Kalau tidak dievaluasi, tidak diselesaikan, maka semakin banyak kemacetan, maka semakin kecil perputaran uang itu akan berjalan. Maka demikian kegagalan itu akan terjadi. Jadi misalkan Koperasi Sejahtera Bersama, Indosuria, mereka sebenarnya bisa mampu mengembalikan uang-uang dari anggota, tetapi kemungkinan besar karena anggota-anggota meminjam uang itu terlambat untuk mengembalikan pinjaman itu, maka karena terjadi keterlambatan itu, dengan demikian terjadi juga keterlambatan untuk pengembalian uang kepada anggota yang keluar daripada koperasi tersebut. Kita juga bisa melihat bahwa terkadang juga terjadi kelebihan keuangan. Misalkan di sini koperasi tersebut dia mampu hanya mengelola uang misalkan 1 triliun. Tetapi uang yang telah dihimpun dan didapat dari anggota lebih dari 1 triliun, bisa 10 triliun. Maka dengan demikian dia tidak tahu bagaimana cara mengelola uang yang ada. Maka dengan demikian uang yang ada begitu banyak, dia bisa salah menggunakan. Dia bisa menginvest ke mobil, invest ke motor, invest ke gedung, tetapi tidak ada pemasukan. Maka dengan demikian apabila terjadi satu ketika anggota menuntut untuk mengambil kembali uang yang telah diberikan disimpan ke koperasi tersebut, maka tidak mampu mengembalikan karena uang-uang yang ada itu sudah diinvest ke tempat-tempat yang ke hal-hal yang lain selain dari keuangan. Nah, itu yang juga menjadi masalah. Dan di sini perlu kita ketahui bahwa saat ini koperasi sangat besar, sangat banyak. Semakin banyak koperasi ini membuat anggota nasabah semakin terjepit. Nah, dengan demikian ada tawaran-tawaran yang menggiurkan. Maka koperasi terkadang tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi dalam koperasi tersebut, maka dengan demikian akan mengakibatkan koperasi tersebut akan bangkrut atau tutup atau tidak berjalan lagi. Karena setiap hari dia harus menyelesaikan persoalan karyawan, persoalan kemacetan, harus mengontrol semua nasabah, harus mengontrol semua arus keuangan uang, pemasukan pengeluaran harus dikontrol. Nah, ini bukan hal yang gampang. Karena berbicara tentang koperasi bukan berbicara saja tentang bagaimana orang bisa menyimpan uang, tapi bagaimana orang bisa meminjam uang. Nah, posisi saat ini kan masalahnya nasabah memegang uang kita. Kalau kita tidak jeli, tidak berhikmat untuk menagih, maka dengan demikian dari mana pemasukan? Jadi koperasi kalau hanya ada orang invest ke koperasi itu hanya menyimpan saja, dari mana pendapatan? Sumber pendapatan dari koperasi itu, sumber pendapatan utama itu harus melalui pinjaman. Dari pinjaman itu mendapatkan bunga itu dibagikan ke pengeluaran, sisanya itu adalah hasil usaha. Oleh karena itu, koperasi yang berhikmat adalah koperasi yang mampu menyelesaikan masalah setiap waktu. Selamat menikmati.